Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak Ibu kabarnya? Semoga Bapak Ibu senantiasa sehat walafiat, selalu bahagia, dan tetap semangat berkarya walau harus di rumah saja. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini tak lupa saya menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada saat ini bangsa kita dan juga bangsa-bangsa lain sedang diuji oleh Allah dengan adanya wabah COVID-19. Namun demikian Bapak Ibu, adanya wabah COVID-19 ini tidak menghalangi kita untuk terus berkarya, berbagi pengalaman, dan selalu berkarya. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman dengan panjenengan semua terkait dengan sekolah ramah anak. Bapak Ibu, perlu kita ketahui bersama bahwa sekolah ramah anak ini bukan sebuah gerakan atau bukan model sekolah baru, tapi sekolah ramah anak ini adalah bagaimana upaya kita membangun sebuah karakter sehingga terwujud insan paripurna yang berkarakter. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan mengapa sekolah harus ramah anak. Perlu kita ketahui bersama Bapak Ibu, di Kabupaten Blitar ini ada 947 sekolah yang sudah ditetapkan sebagai sekolah ramah anak melalui peraturan Bupati nomor 9 tahun 2019. Ini artinya bahwa semua sekolah tersebut sudah mau menjalankan sekolah ramah anak. Meskipun kadar maunya berbeda-beda. Ada yang mau karena memang menyadari atau memahami pentingnya penyelenggaraan pendidikan yang ramah anak. Ada yang maunya karena mungkin malu atau angka ikut. Insya Allah dengan apa yang saya sampaikan ini, mudah-mudahan semua sekolah yang sudah mendeklarasikan sekolah ramah anak ini menjadi mampu memahami prinsip-prinsip sekolah ramah anak dan mampu memenuhi komponen-komponen sekolah ramah anak. Bapak Ibu yang saya hormati, gambaran sekilas tentang sekolah ramah anak itu yang bagaimana? Sekolah ramah anak itu adalah sekolah yang aman, nyaman, asri, rindang, bersih, sehat, yang memperhatikan hak-hak anak. Itu sekilas gambaran tentang sekolah ramah anak. Bapak Ibu, ada 3 tahapan sekolah dalam menuju sekolah ramah anak. Yang pertama adalah tahapan mau. Tahapan mau ini berarti sekolah itu sudah mendeklarasikan sekolah ramah anak, sudah membuat papan nama atau banner, dan sudah mendapatkan SK dari dinas dan membuat SK tim sekolah ramah anak di sekolahnya. Ini tahap mau. Insya Allah saya yakin semua sekolah di Kabupaten Blitar sudah melalui masa ini. Yang berikutnya menuju ke mampu. Nah, ini yang perlu kita kawal Bapak Ibu agar semua sekolah yang sudah mau ini menuju ke mampu. Sekolah yang mampu ini apa Bapak Ibu? Tanda karakteristiknya yaitu sekolah yang sudah memahami prinsip-prinsip sekolah ramah anak dan sudah memenuhi komponen-komponen sekolah ramah anak. Kita ulas sedikit Bapak Ibu apa saja yang termasuk prinsip-prinsip sekolah ramah anak. Yaitu yang pertama, sekolah ramah anak ini adalah non-diskriminatif. Jadi tidak ada diskriminasi, semua hak-hak yang harus diperoleh anak itu dipenuhi semua. Yang kedua adalah kepentingan terbaik bagi anak. Jadi kebijakan sekolah yang diambil sekolah itu semua harus memperhatikan kepentingan anak. Muaranya semuanya adalah untuk pemenuhan kepentingan anak.
Yang ketiga, prinsip yang ketiga adalah pemenuhan hak hidup, hak keberlangsungan hidup, dan hak tumbuh kembang anak. Ini harus diperhatikan di sekolah ramah anak. Yang keempat, prinsip yang keempat adalah penghargaan terhadap pendapat anak. Jadi anak di sini tidak dipandang sebagai objek, tapi lebih dipandang sebagai subjek. Salah satu contohnya dalam pengambilan kebijakan penentuan tata tertib sekolah ini harus melibatkan anak, karena anak di sini adalah sebagai subjek. Selanjutnya Bapak Ibu, komponen sekolah ramah anak yang harus dipenuhi bagi sekolah-sekolah yang sudah mau menyelenggarakan pendidikan ramah anak. Ini ada 6 komponen Bapak Ibu yang perlu kita ketahui bersama dan kita mencoba untuk memenuhinya. Yang pertama adalah kebijakan sekolah ramah anak. Kebijakan sekolah ramah anak ini meliputi adanya komitmen semua warga sekolah, semua komponen, yaitu antara sekolah, orang tua, dan siswa. Ini ada komitmen bersama untuk menyelenggarakan sekolah yang ramah anak. Kemudian program-program sekolah ini juga harus memunculkan program-program sekolah ramah anak. Komponen yang kedua adalah terkait dengan guru dan tenaga kependidikan. Ini harus terlatih dengan sekolah ramah anak. Bagaimana penyelenggaraan pembelajaran yang ramah anak ini harus terlatih. Berikutnya komponen yang ketiga adalah PBM, proses belajar mengajar di sini juga harus ramah anak. Bapak Ibu, tidak ada lagi hukuman di sekolah ramah anak, yang ada adalah disiplin positif. Terkait dengan disiplin positif, nanti mungkin di kesempatan tayangan berikutnya, video berikutnya saya akan coba untuk mengupas bagaimana disiplin positif. Apa bedanya disiplin positif dengan hukuman? Komponen sekolah ramah anak yang keempat adalah sarana prasarana. Bapak Ibu, sarana prasarana yang ada di sekolah di sini adalah harus ramah anak. Artinya harus aman. Kita harus mengadakan sarana prasarana yang tidak membahayakan keselamatan anak, yang mendukung proses belajar mengajar anak. Sekolah yang sarana prasarananya aman, lingkungannya bersih dan sehat. Komponen yang kelima adalah partisipasi anak, bahwa anak di sini dilibatkan dalam pengambilan kebijakan di sekolah. Berikutnya adalah partisipasi orang tua. Karena apa Bapak Ibu? Di rumah adalah anak bersama orang tua. Oleh karena itu orang tua harus paham, harus dilibatkan dalam penyelenggaraan sekolah yang ramah anak. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi semoga sekolah-sekolah di Kabupaten Blitar yang sudah mau menyelenggarakan sekolah ramah anak ini menuju mampu, yaitu dengan memenuhi 6 komponen sekolah ramah anak dan mengikuti prinsip sekolah ramah anak. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.